Panjenengan semua sudah mendapatkan kaos di situ. Mohon untuk dipakaikan, tinggi rangkepan ya ndak apa-apa, dipakai. Lepas bajunya dulu lagi dipakai, mboten napa-napa. Karena ini untuk dokumentasi ya, untuk pemaparan berikutnya. Monggo, toiletnya di sebelah sana. 5 menit, saya kasih waktu 5 menit, selanjutnya langsung masuk. Duduk di tempat duduk semula, kita lanjutkan materi. Nanti kalau kelamaan, panjenengan bubare malih sore. Malih ra iso ngarit aku engko. Gitu nggih? Oke, sambil ganti baju, ganti kaos, kita dengarkan satu tembang kagem panjenengan. Mbak Indah ngersane nyanyi apa piye? Piye? Mbak Indah. Mbak Pur piye? Monggo, kaosnya sambil dipakai ya. Pak Menot, satu tembang, sapa iki gilirane? Mosok wis ngantuk. Durung ta? Oke. Nyono. Iki maike.
Sudah masuk semuanya? Yang belum ngacung, yang belum masuk. Bisa enggak ya? Ya Mbak Indah, lek rombongan numpak bis nah yo sing urung munggah ngacung. Oke, terima kasih. Sambil menanti yang lainnya belum masuk, mudah-mudahan segera bisa masuk. Mungkin teman-teman panitia yang lainnya bisa membantu untuk ngaturi peserta yang belum masuk. Untuk sementara terima kasih Pak Menot, satu tembang nggih. Nanti dilanjutkan penutupan. Dan hadirin peserta pembinaan pelaku seni tradisional tahun 2020 Kabupaten Tulungagung. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pelaksanaan operasi justisi tahun 2020. Ini maksudnya apa? Nanti biar dijabarkan oleh beliau narasumber kita yang kedua, yang akan disampaikan oleh KBO Binmas Polres Tulungagung yang terhormat Bapak Ibtu Purwanto. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Baik Bapak, kita ada waktu 45 menit ke depan. Monggo Purbawaseso kula aturaken dhateng panjenengan. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau 45 menit terlalu banyak ya Pak, ini sudah jam 11. Kita 5 menit aja, enggak usah banyak-banyak supaya Bapak-Bapak enggak ngantuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu senior pengelola seni di seluruh Kabupaten Tulungagung dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama dan paling utama tentunya kita tidak lupa mengucapkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya, atas ridhonya, sehingga kita pada ini masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya kepada peserta semua, yang mana saya amati semua bapak-bapak sudah menggunakan masker. Karena menurut Dinas Kesehatan, bapak-bapak menggunakan masker 40% bapak-bapak sudah memutus penyebaran rantai COVID ya. Jadi indikasinya sudah 40% Pak ya. Jadi terima kasih bapak-bapak yang sudah menggunakan masker pada saat ini. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak ya berkaitan dengan budaya, bagaimana cara dan teknik serta susilanya kita melaksanakan budaya, telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi. Untuk itu mohon kiranya itu diperdamani oleh Bapak Ibu sekalian peserta seni khususnya di Kabupaten Tulungagung ini. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan berkaitan dengan operasi justisi. Sebetulnya operasi justisi ini seharusnya tidak dilakukan ya, karena operasi justisi ini sudah merupakan tindakan yang terakhir ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Sudah kurang lebih 6 bulan khususnya Tulungagung dan umumnya dunia telah dilanda oleh pandemi COVID-19 ya. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama 6 bulan tersebut, namun dengan adanya sosialisasi, himbauan baik melalui media cetak dan
media yang lain ya, termasuk radio ya, kami sudah lakukan untuk melaksanakan himbauan-himbauan. Ternyata hasilnya ya, hingga 6 bulan terakhir ini jumlah COVID di Tulungagung ini sudah mencapai 427 ya. Data ini saya ambil dari Dinas Kesehatan per 11 Oktober kemarin ya. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa di Tulungagung ini sebetulnya masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah guna mengimplementasikan Inpres nomor 6 tahun 2020 ya, hanya dilaksanakan operasi justisi ini. Jadi operasi justisi ini intinya melanjutkan Impres nomor 6 tahun 2020 ini. Yang mana isi daripada Impres itu adalah 3M atau 4M. Yang pertama mencuci tangan, kedua menjaga jarak, ketiga memakai masker, dan yang keempat menjauhi kerumunan. Itu. Jadi itu merupakan program pemerintah berkaitan dengan Impres nomor 6. Operasi justisi ini untuk menindaklanjuti Impres tersebut. Karena melalui himbauan-himbauan dan lain-lain, minta maaf, masyarakat kita masih kurang kesadarannya. Sehingga penyebaran COVID di Tulungagung khususnya, umumnya di dunia nasional dan internasional masih cukup terlalu tinggi. Nah, jadi operasi justisi ini sudah akan merupakan tindakan yang terakhir bagi pemerintah ya, untuk menyadarkan masyarakat kita guna mematuhi protokol kesehatan. Itu. Jadi ini merupakan dasar daripada operasi justisi, yaitu Undang-Undang nomor 2 tentang kepolisian, Instruksi Presiden nomor 6 tahun ini tentang protokol kesehatan, kemudian Peraturan Gubernur nomor 53 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian. Yang selanjutnya Peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 20 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saudara-saudara sekalian, bahwa akibat COVID ini yang dilanda bukan siapa biasa, termasuk kita semua juga ya. Jadi kegiatan seni dan tari di Tulungagung umumnya juga terkena dampaknya. Dampaknya apa? Tidak boleh tampil dan tidak bisa menggelar kesenian tersebut. Itu. Jadi COVID ini memang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya. Dari segi apapun semua kena dampaknya. Ya. Jadi bukan cuman kita saja, namun semuanya kena dampak. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa kasus konfirmasi yang ada di Tulungagung per 11 Oktober kemarin mencapai 424, kemudian dinyatakan sembuh sebanyak 381, dirawat 10, kemudian dikarantina sebanyak 30, dan meninggal hingga saat ini di Kabupaten Tulungagung berkaitan dengan COVID baru 3 orang ya. Yang berkaitan dengan COVID baru 3 orang. Mudah-mudahan cukup ini saja dan tidak ada tambahnya untuk yang meninggal. Lanjut. Nah, ini merupakan grafik dari penambahan COVID per tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 September kemarin ya. Ini masih yang lama. Lanjut, Pak.
Kemudian dari pelibatan personil berkaitan dengan operasi justisi, ini bukan dilaksanakan polisi saja, namun ini kolaborasi antara pemerintah Pemda Tulungagung, Kodim Tulungagung, dan termasuk Polres Tulungagung. Ya, karena apa? Ini dikedepankan Satpol PP karena ini berkaitan dengan perda, ya, pendidikan dari perda yang ada, baik nomor 57 maupun 53. Jadi dasar hukumnya, ya ini Peraturan Gubernur nomor 53, kemudian Peraturan Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID. Selanjutnya Peraturan Bupati nomor 57 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Sasaran daripada operasi justisi tentunya masyarakat, ya, masyarakat kita yang tidak mematuhi atau yang melanggar adanya Impres nomor 6, yaitu tentang protokol kesehatan. Ya. Akan lanjut, Pak. Nah, kemudian ini beberapa sanksi, ya, pelaksanaan operasi justisi, ya, sanksi perorangan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kemudian kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum selama 1 jam, dan atau denda administrasi sebesar Rp25.000. Kemudian untuk para pelaku pengusaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya berupa teguran tertulis, denda administrasi dengan rincian usaha mikro dan kecil sebesar Rp100.000. Tempat hiburan atau restoran sebesar Rp500.000, penghentian sementara operasional usaha dan atau pencabutan izin usaha. Itu beberapa sanksi yang dilaksanakan oleh tim operasi justisi, ya, yang selama ini dilaksanakan di Kota Tulungagung. Kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan, ya, yang pertama kita melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat yang tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan, kemudian melaksanakan patroli gabungan Polri, TNI dan juga Polri Satpol PP dalam penertiban jam malam, ya. Jadi untuk di Tulungagung hingga saat ini penerapan jam malam belum dicabut. Jadi masih berlaku. Jadi kami sampaikan untuk saudara-saudara sekalian bahwa pelaksanaan jam malam di Kota Tulungagung hingga saat ini masih berlaku. Namun untuk waktu, kalau kemarin kita mulai jam 10, sekarang kita mulai jam 11. Itu. Yang kedua, membentuk tim pemburu pelanggar protokol kesehatan melalui mobil COVID antar. Ya, jadi kita di Tulungagung sudah dibentuk tim mobil hunter, ya, dalam arti tim ini sasarannya yaitu OTG, orang tanpa gejala itu, ya. Sasaran daripada operasi mobil hunter ini yaitu orang-orang OTG. Karena disinyalir di Tulungagung itu sangat banyak sekali OTG, ya. Orang tidak berdampak, namun orang itu menyebarkan virus, ya. Nah, mudah-mudahan di kita ini tidak ada, ya. Mudah-mudahan di kita ini tidak ada. Namun seandainya kita juga tidak tahu ini siapa yang OTG di sini. Namun dari pihak kesehatan sana sudah kemarin kita sudah diberikan daftar-daftar daripada orang-orang tersebut. Dan upaya terakhir akan melaksanakan penjemputan di rumah-rumah kepada orang tersebut, karena orang OTG ini tidak merasakan bahwa dirinya merasa sakit atau merasa gejala dan lain-lain, tidak ada. Jadi dia hari-harinya itu kelihatan
orang-orang sehat. Ya, jadi tidak ada gejalanya nggak ada. Kemudian hingga tangkap kecamatan 3 dalam sehari. Jadi kalau pelaksanaan kita untuk justisi ini kita laksanakan seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang disinyalir di situ banyak percepatan penumbuhan daripada penularan COVID ini. Dan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jadi mulai pagi, siang dan sore. Itu jadi perlu diketahui oleh Bapak-bapak sekalian bahwa kegiatan justisi ini dilaksanakan secara rutin di wilayah Kabupaten Tulungagung, baik di kecamatan maupun di tempat-tempat keramaian. Selanjutnya melaksanakan operasi justisi dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan kerumunan baru. Nah, makanya dari 4M tadi kita diminta kita jangan suka bergerombol, kita jangan suka berkerumun, mengingat yaitu tadi tujuannya supaya kita terhindar oleh penyebaran virus itu. Selanjutnya melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan di setiap hari. Jadi pelaksanaan justisi ini dilaksanakan ANEP, analisa dan evaluasi selama 1 minggu sekali, dan hasilnya tentunya itu sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan operasi justisi lebih lanjut. Jadi hasil daripada ANEP itu tentunya untuk acuan ya bagi petugas operasi justisi untuk dilaksanakan di tempat-tempat yang rawan. Lanjut. Ini merupakan hasil pelaksanaan justisi ya. Kegiatan razia sudah dilaksanakan sebanyak 445 kali. Orangnya berjumlah 11.241, berkaitan dengan tempat sebanyak 1.570, kemudian kegiatan sebanyak 514. Kemudian jenis sanksinya secara lesan, teguran lesan ini 2.125, tulisannya 973, kerja sosialnya sebanyak 1.161, denda administrasinya 471, nilai denda hingga sekarang hingga 20 September ini sebanyak 5.350.000, dan sita KTP dan lain-lain sementara nil. Lanjut. Ini sekalian data hasil operasi justisi Polres dan pelaksanaan jajarnya per 14 sampai 9 Oktober 20. Jadi hasilnya kian banyak ini cukup diketahui saja karena ini berkaitan dengan satuan gugus. Lanjut. Kemudian ini jadi sebelum kita melaksanakan operasi justisi kemarin, sebelumnya sudah dilakukan rapat-rapat yang berkaitan yang melibatkan Bupati, Dandim, kemudian Ketua Pengadilan dan juga Kejaksaan. Jadi semua terlibat. Karena apa? Operasi justisi ini dilaksanakan dengan sidang di tempat, ya, sidang di tempat. Lanjut. Nah, ini beberapa tempat yang pernah dilaksanakan operasi justisi. Jadi kalau saudara-saudara kemarin lewat di jalur ini, ya ini di jalurnya Pemda Tulungagung ini. Ini kita laksanakan malam hari waktu itu. Nanti pasti ngelewatin karena di situ nggak bisa lalu lintas mau kemana-mana, tetap masuk ke daerah operasi. Ini lanjut masih giat justisi.
Nah, ini pelaksanaan ANEP ya, setiap minggu. Nah, kebetulan ANEP ini dari Satgas dilaksanakan di Polres Tulungagung. Lanjut. Lanjut, ini masih dokumen. Demikian berkaitannya justisi, kemudian berkaitan dengan masalah seni. Nah, ini kita sampaikan bahwa ada beberapa seni yang terlibat dalam komunitas di sini, yaitu Paguyuban Sanggar, Komunitas Keroncong, Komunitas Jaranan, Reok, Paguyuban, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya fungsi seni tradisional ya. Fungsi seni tradisional sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesenian ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya satu, menjadi sarana mengekspresikan perasaan dan tindakan tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan. Yang kedua, menjadikan alat pelengkap untuk kegiatan keagamaan dan lain-lain. Di sini jadi seandainya mungkin ada kegiatan keagamaan berupa contoh mauludan dan lain-lain, itu ini bisa digunakan di sini. Kemudian yang ketiga, untuk mengingatkan peristiwa penting, contohnya ada ya kegiatan apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terdahulu yang perlu diingat. Kemudian seni juga menjadikan sarana untuk membedakan antara satu daerah dan juga daerah lain. Contoh reok Tulungagung ya, reok kendang Tulungagung merupakan tradisi daripada Kota Tulungagung. Jadi reoknya tidak sama dengan reok Ponorogo. Yang kelima, menjadikan ikon budaya nasional. Jadi ketipung atau kendang Tulungagung ini sudah menjadi ikon Kota Tulungagung. Lanjut. Nah, ini tadi yang kami sampaikan di depan bahwa dampak penyebaran COVID ini yang terdampak diantaranya ya warga masyarakat sudah kehilangan kehiburan karena tidak bisa tampil dan lain-lain tadi. Kemudian pelaku profesi seni kehilangan pendapatan. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian tidak bisa tampil, jobnya ada tentunya tidak ada penghasilan. Dan selanjutnya, lanjut. Ya, jadi sosialisasi sementara yang bisa dilakukan yaitu pentas virtual dengan tidak mendatangkan massa banyak. Jadi intinya solusi sementara yang bisa kita lakukan yaitu kita pentas virtual yang tidak mendatangkan massa banyak. Jadi semacam perwakilan gitu ya. Kemudian mengupload kegiatan latihan di medsos bisa kita laksanakan melalui medsos, kemudian mengupload tampilan ke media YouTube dan menuangkan pengalaman seni ditulis dan diteribkan di buku dan lain-lain. Jadi solusi untuk sementara supaya kegiatan kita tidak macet dan lain-lain, monggo dengan cara yang begitu. Nah, ini merupakan moto, dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi lebih indah. Nah, itu kayaknya bahasa-bahasa seni ya yang kita upload di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya mohon maaf apabila ada yang kurang benar. Apabila ada saran, usul, masukan, silakan monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak itu Purwanto. Baik, langsung kita buka kesempatan untuk tanya jawab ya, saran atau masukan atau pertanyaan disilahkan, monggo. Sementara belakang sudah ada, ya. Mic-nya belum on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin dari Sanggar Seni Ketoprak Remaja Ageng Budaya Desa Plosokandang.
Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang ingin saya tanyakan, Pak, di sini maksud saya itu nasib seniman itu kedepannya bagaimana gitu loh, Pak. Ini mungkin mewakili sebagian dari seniman, ngoten nggih. Kalau seniman itu disuruh diam di rumah itu alhamdulillah, Pak. Pokoknya ada yang memberi masukan atau bantuan gitu, kita disuruh turu, ndelok HP, ndelok TV itu kita merdeka alhamdulillah. Di sini kita sebagai pelaku seni itu bukan orang malas. Selama pandemi itu kita bukan diam dan duduk sendiri, duduk merenung di rumah, itu tidak, Pak. Kita usaha karena seni tidak ada tanggapan dan tidak boleh izin. Itu mungkin sebagian teman dan kita dan saya pribadi sudah melakukan jualan keripik, nasi bantingan, baju yang kita pakai itu sepatu dan baju itu kita sudah kita jual di PL Tulungagung. PL itu barang bekas, Pak. Mungkin dari bapak-bapak itu sayang kepada kita dan menjalankan tugas agar kita semua itu tidak sakit. Itu betul ya, Pak ya. Tapi karena rasa sayang bapak yang berlebihan itu, agar kita tidak sakit, itu justru membuat kita itu sakit, Pak. Mungkin bapak ibu yang berada di depan itu belum pernah merasakan ditangisi anak ndak ndek duwe mergo ora nyambut gawe. Sebetulnya seniman itu ndak pernah, Pak, minta bantuan. Justru seniman itu selalu memberi. Dikala ada tsunami Aceh, Palu, Donggala, gempa itu kita ndak usah disuruh, ndak usah dipanggil, itu dengan sendirian nyegati ning perapatan Pujasera itu ngamen minta bantuan, kita itu ndak dibayar. Semua yang terkumpul itu kita donasikan di PMI untuk disumbangkan, Pak. Tapi setelah kita sendiri itu ndak kerja, terus anak kita itu nangis, itu kita itu mau minta bantuan, minta disantuni. Kita biasa menyantuni, bukannya sombong ya, Pak ya. Kita ini gampang terenyuh, seniman itu gampang welas asih. Itu kita rasanya itu malu seperti menjilat telek di tanah itu, Pak. Terus solusinya itu gimana? Kita itu suruh diam di rumah itu suweneng, Pak. Tapi kalau ndak ada yang dimakan gitu, Pak. Ini saya sendiri mungkin semua mau berkata itu ndak sampai hati, Pak, karena saking nelongsonya. Sampai tanah dan rumah yang keluarga saya tempati itu saya jual, Pak. Dan alhamdulillah ini tadi mau pengukuran. Saestu, Pak, nanti kalau ndak percaya, Bapak datang ke rumah saya yang berada di Tunggul Sari. Ini nanti pengukuran. Tapi saya sampaikan ke sini, saya sempat-sempatkan agar saya itu mewakili teman semua itu agar tersampaikan apa yang diinginkan, akan yang mau disampaikan itu tersalur. Mungkin sebegitu ya, teman-teman ya. Kita itu kadang-kadang heran, Pak, merasa seniman itu mungkin juga ya orang bodoh, ndak pinter, maksudnya ndak berpendidikan. Tapi kalau soal perasaan welas asih itu kita paling peka. Kalau kita itu dilarang, musisi itu ya, Pak ya, sebelum ada kata-kata physical distancing itu, mereka itu sudah menjaga jarak dengan sendirinya, Pak. Sepertinya di sini organ, di sini gitar, di sana kendang. Ndak mungkin si gitar itu nyedek tukang organ, pasti kesamplok raine.
Baik Mbak Bre, Nggih, mungkin juga memberi kesempatan yang lain belum, untuk nggih, bertanya. Pak. Nggih, Masih sedikit monggo. lagi. Kita itu kadang-kadang merasa teraniaya. Harusnya yang di depan itu engarso song tulodo, nggih toh? Yang di depan itu memberi contoh. Kita itu campur sari dilarang, dangdutan dilarang. Tapi pilkada nanggam dangdut menungsone jutaan ternyata oleh. Terus kita itu gimana ya, merasa kecil itu merasa diinjak gitu loh Pak. Matur suwun. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Bapak? Monggo. Ije. Terima kasih Mbak ya, pertanyaannya yang cukup ya miris juga kita. Karena apa? Ya memang begitulah situasinya. Jadi seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati pada waktu beliau menyampaikan tadi, yang mana kita berkaitan dengan pandemi ini, semuanya kita disuruh sabar. Ya, tadi beliau sampaikan bahwa kita semuanya perlu itu. Kemudian kenapa kita dilarang tampil dan lain-lain? Pemerintah itu tujuannya hanya supaya klaster-klaster di dalam penyebaran virus corona ini tidak bertambah. Arahnya cuma sebetulnya cuma itu, ya. Jadi kenapa kita dibatasi-batasi? Tujuannya pemerintah juga mengeman atau melindungi seluruh warganya di sini supaya tidak terkena penyebaran COVID ini. Karena apa? Penyakit COVID ini sangat berbahaya sekali. Dan COVID ini sekarang ini sudah dekat dengan kita semua. Ya, COVID ini sudah dekatan dengan kita semua. Makanya apalagi sekarang itu klaster-klaster dari keluarga, ya, termasuk klaster anak-anak sekolah ini sudah mulai itu muncul, ya. Itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Tujuannya pemerintah hanya itu, lain-lain untuk dan lain-lain itu tidak pernah anukan ke sana. Kemudian berkaitan dengan masalah bantuan tadi, ya memang bantuan ini semuanya datanya melalui kepala desa dan lain-lain yang tahu di situasi di desa itu. Kemudian penyaluran daripada bantuan itu melalui beberapa bank ya kemarin itu ya, melalui bank BNI dan apa yang kemudian disalurkan ke BLT dan lain-lain itu. Jadi sebetulnya kami sendiri juga kasihan ya dengan masyarakat yang gitu itu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan nanti ya mungkin persoalan ini ya tetap kita sampaikan ke atasan supaya mungkin ada langkah-langkah kemanusiaan yang lain yang bisa menjamin kehidupan sehari-hari warga kita. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ya itu, yang duluan Mas. Bisa dibantu mic-nya? Jadi mohon untuk singkat aja pertanyaannya kayak apa, terus nanti biar bisa ditanggapi dan kita kasih kesempatan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Cahya Utomo dari Kauman, Kabupaten Tulungagung. Mas? Farid. Ya. Bapak tadi mengatakan bahwa tempat-tempat hiburan kan ditutup karena untuk mengurangi penyebaran klaster-klaster virus corona. Saat niki pantai niku Pak, otomatis pantai sini atau apa niku kan itu bukan wisata tetapi juga hiburan bagi saya. Contoh, sekarang saya di sana itu bisa berenang. Nah saat niki jenengan tengok nuwun sewu nggih, di belakang jenengan niku musisi sedanten Pak. Niku jenengan nggih pirsa lek piantune niku beliau-beliau niku nggih protokol kesehatan. Lah saat niki kalau di pantai enggak mungkin Pak kita berenang itu pakai masker. Yang jelas
Yang jelas di sana itu juga orang luar kota banyak. Bedanya kali sini yang tempat hiburan ibaratnya wong duwe gawe, Pak. Niku sesuai undangan mawon. Untuk penyebaran klaster niku menawi malah saged umpami napa niku data niku malah konkret yang wong negara damel niku daripada yang wisata. Ada sedikit tambahan. Itu yang kalau pribadi saya ini sebagai ya mungkin nanti teman-teman pelaku seni mungkin kalau menyetujui monggo, kalau mboten nggih monggo. Ada beberapa pernyataan sikap Mbak bagi saya. Yang satu, mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan siap melaksanakan protokol kesehatan. Kedua, menuntut tindak lanjut atas kebijakan bantuan terhadap pelaku seni yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung untuk mengumpulkan data berupa KTP dan KK masing-masing pelaku seni. Tiga, menuntut kebijakan bagi para pelaku seni yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk kembali dapat berkarya dan bekerja di lingkup acara hiburan dengan tetap menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan di lokasi acara dan tanpa adanya pembubaran dan atau penghentian acara dari pihak yang berwajib. Untuk yang terakhir, menuntut kebijakan secara adil terhadap pembukaan tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung seperti Pantai Gemah, Pantai Sine, dan tempat-tempat wisata lain yang telah dikunjungi dan dipenuhi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar kota yang juga berpotensi sebagai tempat penyebaran serta penularan COVID-19. Saya kira itu saja. Masalahnya kalau bagi saya itu kita itu merasa tidak adil, Pak. Kita itu juga butuh makan, intinya gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid, bisa langsung ditanggapi Bapak, monggo. Oke, terima kasih ya Pak Farid. Berkaitan dengan pantai, sebetulnya dulu semua tempat hiburan dan tempat wisata itu kan sudah ditutup itu. Ya, sudah dipasang himbauan-himbauan yang intinya tidak boleh datang di tempat itu. Nah itulah tingkat kesadaran warga kita ini yang belum sadar di situ. Di wisata itu sebenarnya kan tidak dibolehkan itu. Ya, namun semua datang. Nah, sehingga dilakukan operasi justisi ini. Begitu. Ya. Jadi kalau tadi memang kalau renang kalau pakai masker bagaimana? Enggak bisa. Kan pasti tidak bisa kita kalau melaksanakan itu. Loh kita datang ke situ aja udah dilarang kok. Sampean masih mau berenang. Kan gitu loh Pak. Ya. Terus tadi apa Pak yang lanjutnya pertanyaan? Pertanyaannya lagi apa lagi? Selain itu tadi masalah hiburan tadi apa? Perlakuan ya. Tentang perlakuan, solusi perlakuan gitu ya Mas Farid ya. Ya oke. Ya. Jadi kalau mungkin warga merasa bahwa perlakuan kita sementara tidak adil dengan adanya penyekatan-penyekatan, penutupan-penutupan dan lain-lain. Nah ini insya Allah nanti saya sampaikan ke gugus ya, gugus penanganan COVID ini karena semua pangkalnya di situ. Ya. Jadi gugus untuk pemutusan penyebaran COVID ini yang punya wewenang dan hak untuk melaksanakan itu. Ya jadi nanti informasi ini insya Allah saya sampaikan ke sana supaya bagaimana realisasi berikutnya berkaitan dengan kejadian yang ada. Mungkin itu.
Monggo, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, dilanjut. Ya, itu tadi. Pertanyaan satu lagi untuk kesempatan kali ini. Ya. Mana? Belakang, sebelah timur. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanggapi saja terkait apa yang disampaikan kawan saya Mas Farik. Nama saya Darmo Pak, mewakili PSJTA Paguyuban Son Jenangan Tulungagung. Yang pertama, kita sudah membantu pemerintah mulai dari ledang protokol kesehatan dan Kamtipmas dengan 19 truk plus dengan son gratis 19 kecamatan. Yang kedua, simulasi hajatan di Balai Budaya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gratis. Yang ketiga, kita sudah koordinasi dengan Satgas. Simulasi hajatan tersebut sudah tervisualisasikan, sudah ada video simulasinya, sudah di-share ke 19 korcam kita dan disosialisasikan ke pemerintah kecamatan dan juga desa. Berikutnya, mulai 8 atau 7 Agustus hajatan diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan, yang mana hajatan perdana di kediaman Pak Tatang Kepatihan. Bayar. Berikutnya terkait hiburan khusus hajatan, saya bilang hiburan sorterop atau dalam istilah wong Jawa suguh tamu. Kita sudah koordinasi dengan Satgas, dengan Bapak Gale, dengan Bapak Bupati juga. Alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan respon yang baik. Jadi sebetulnya mulai tanggal 8 itu sudah ada beberapa yang kerja, khususnya teman-teman elektron di sorterop khusus untuk tamu yang terundang, bukan untuk umum. Setelah bekerja beberapa saat, suro istirahat lagi 1 bulan. Kemudian ada yang terjadi keviralan kemarin, kita sama-sama tahu. Kemudian kita koordinasi dengan Bapak Kasat Intel pada tanggal 5 Oktober untuk menyampaikan temuan di lapangan bahwasanya izin yang sudah turun terkait hiburan di hajatan banyak yang di cancel. Lanjut, karena di Polres saat itu tidak menemui titik temu, kita sowan ke Bupati. Pak Bupati jawabannya tetap seperti kesepakatan awal. Hiburan di dalam hajatan khusus untuk tamu terundang asal mematuhi protokol, tidak berlebihan, tidak untuk umum, diperbolehkan atau dilonggarkan asalkan mematuhi protokol kesehatan. Tanggal 9 Oktober pukul 12 malam, teman-teman yang audiensi dengan Pak Wakapolres dan Pak Kasat Intel sebelumnya disuruh menghadap kembali harinya Jumat pagi, Jumat ya tanggal 9 itu ya. Hasilnya kurang lebih begini Bapak ya. Sebetulnya sudah mungkin teman-teman yang kerja sorterop sedikit banyak tahu. Ini khusus hiburan sorterop Pak. Misalnya Hadrah atau mungkin Elektron Plus seperti itu. Ya prinsipnya itu asalkan tidak berlebihan, saling menjaga, tidak ada joget-joget yang tahu sendiri kalau sudah joget tidak ada physical distancingnya. Yang menonton duduk manis di kursinya masing-masing, itu sudah mulai dibuka kembali Pak. Setiap polsek sudah diberitahu. Jadi ringkasannya asalkan yang pertama
setiap hajatan itu wajib izin komplit Pak, mulai dari desa sampai ke Satgas Covid, kemudian surat turun rekomnya, kalau wilayahnya aman langsung diberitahukan ke Koramil, terus ke Kapolsek, Camat dan Satgas Covid kecamatan. Itu yang sudah kita laksanakan. Masalah sosialisasinya itu teman-teman PSJTA itu sifatnya membantu tuan rumah dalam hal perizinan, langkah-langkahnya awal sampai akhir. Kemudian sesuai dengan perintah Pak Bupati, peran MC tadi sudah dilarang joget-joget apalagi diupload di medsos. Dan ini kita sejak 1 minggu ini membuat tim internal Pak, tim internal yang tugasnya memantau Facebook. Contohnya yang siaran langsung kita inbox suruh stop, saling menjaga agar mungkin ada sesuatu yang tidak benar terus nanti viral, takutnya merepotkan semuanya. Jadi itu Bapak, dari teman-teman yang kemarin ke Kapolres dan juga ke Bapak Bupati, karena banyak laporan dari teman-teman yang sudah mulai kerja akhirnya tertahan lagi, dan ini sebentar lagi mulut Pak istirahat lagi Pak. Sekian mungkin ini teman-teman, kalau masalah untuk hiburan untuk umum mohon maaf memang saat ini masih sulit, tapi kalau di skupnya hajatan alhamdulillah sudah ada titik terang. Sekian, kalau nanti ada perlu ditanyakan teman-teman mungkin punya grup hadrah, punya grup sholawat seperti KBS tadi, proses perizinannya bagaimana, bisa menghubungi pengurus PSJTA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat PSJTA. Oke. Ini tadi informasi ya Mas ya. Oke, sangat bagus ini ya. Mungkin bisa ditanggapi Bapak, monggo. Oke, terima kasih rekan kita yang dari sound system ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas dedikasi rekan-rekan sekalian. Sebanyak sekian truk, bulan apa itu saya juga lupa. Itu berarti rekan-rekan sudah berdedikasi membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Jadi pawai pada saat itu tujuannya yang mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kasus COVID-19 ini. Kemudian berkaitan dengan masalah perizinan sound system dan lain-lain, tadi sebetulnya rekan sendiri sudah jawab, ya itu adanya. Ya jadi silakan kalau rekan-rekan mau melaksanakan tampilan sistem tadi dengan urgen dan lain-lain dengan catatan itu. Jadi bisa melaksanakan itu, namun dilarang pada waktu pelaksanaannya itu ada yang joget-joget dan lain-lain. Jadi hiburan sistem dan elektronik itu dipersembahkan untuk hidangan tamu yang datang. Tujuannya begitu, ya. Jadi silakan boleh melaksanakan hiburan dengan sound system dan lain-lain, tapi dengan maksud dan tujuan sound system itu untuk elektronik itu untuk hidangan tamu yang datang. Dan tamu yang datang pun itu dibatasi, ya. Contoh mungkin 30 orang dengan physical distancing, menjaga jarak dan lain-lain, dan diupayakan menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Itu. Jadi silakan rekan-rekan, bukan apa ya, sudah dari minggu kemarin kali ya, itu sudah disampaikan oleh pimpinan kita bahwa silakan kalau mau melaksanakan hiburan dengan catatan elektron itu tidak boleh ada yang joget-joget dan lain-lain itu. Tujuannya supaya enggak bersentuhan dan lain-lain. Jadi monggo dengan catatan yaitu tadi seperti imbauan Bupati tetap menjaga
protokol kesehatan dan silakan melaksanakan kegiatan itu menggunakan sistem maupun elektron. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak, sebelum usai, barangkali ada customer service atau mungkin semacam kontak person barangkali dari teman-teman pelaku seni ini ingin mengutarakan unek-uneknya begitu? Ya. Jadi mohon izin untuk berkaitan dengan perizinan itu melalui satuan intelijen. Ya, jadi kebetulan kami di bidang Bimas. Jadi silakan untuk rekan-rekan kalau mau mungkin izin dan lain-lain, monggo datang sajakan ke Satuan Intel Polres Tulungagung. Nah, di situ nanti dari Satuan Intel koordinasi dengan Satgas Covid, tentunya kan mengeluarkan rekomendasi itu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Begitu para peserta pembinaan kali ini, materi yang kedua telah habis waktunya dan terima kasih banyak Bapak Ibtu Purwanto. Tepuk tangan yang meriah buat beliau selaku narasumber yang kedua. Terima kasih. Mudah-mudahan semua pencerahan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah kualitas SDM kita, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan untuk kedepannya kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pelaku seni di Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih. Nanti kalaupun sudah waktunya kondur, sugeng tindak. Baik, para hadirin, peserta pembinaan yang saya hormati, selanjutnya penutupan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Monggo Bu Prih, kula dherekaken minggah. Ini penutupan, barangkali ada pesan-pesan gitu nanti yang bisa disampaikan sekaligus kesimpulan ya Bu ya. Nggih. Berarti penutupan ini sudah selesai ya. Ada makannya apa enggak Bu ini nanti? Oh ada, alhamdulillah. Makan lagi. Suwira tanggapan ya soalnya. Monggo Bu Bre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seniman seniwati serta pelaku seni se-Kabupaten Tulungagung yang dalam hal hari ini diwakili oleh beberapa dari kecamatan, jadi belum semuanya. Maka mohon maaf yang belum bisa kami undang, insya Allah ada kesempatan tetap gantian kita undang. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa hal yaitu terkait untuk pengurusan kartu induk. Jadi ibu-ibu yang hadir atau bapak-bapak yang hadir pada hari ini semua tentunya sudah mempunyai kartu induk, nggih. Maka kami minta tolong kepada mungkin temannya atau seniman seniwati yang belum mempunyai kartu induk untuk bisa mengurus ke dinas dengan gratis, tidak dipungut biaya apapun, namun harus memenuhi persyaratan. Jadi bisa datang langsung ke kantor atau mungkin Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada temannya itu persyaratannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu namun akan kami ulangi, yaitu fotokopi KTP ketua, kemudian susunan pengurus yaitu mulai dari ketua, bendahara, sekretaris, anggota, misalnya itu keseniannya ketoprak atau keseniannya jaranan atau keseniannya campur sari atau keseniannya jaranan itu bisa diisikan seluruh anggotanya, namun yang dikumpulkan hanya KTP ketuanya. Kemudian surat keterangan domisili dari desa itu penting karena desa harus mengetahui bahwa Bapak Ibu adalah seniman atau seniwati yang mempunyai organisasi kepengurusan. Jadi yang mengesahkan adalah kepala desa atau kepala kelurahan. Jadi menerangkan bahwa organisasi jaranan Manggolo Yudo misalkan itu berdomisili di desa mana gitu.
Kemudian pas fotonya ketua ukuran 2x3 berwarna. Kartu induk itu nanti ngurusnya kalau persyaratannya sudah komplit bisa ditunggu asalkan Bapak Kepala Dinas ada. Jadi kita selama ini tidak pernah mempersulit ibu-ibu atau bapak-bapak mengurus kartu induk. Kemudian kalau untuk izin rekom tampilan sementara kami belum bisa memberikan, tapi mungkin kalau sound system bagaimana Pak Pur? Kan yang untuk hajatan itu kita berani memberikan izin atau tidak? Bisa ya? Yang untuk istilahnya sound kecil ya, enggak, bukan campur sari besar itu enggak, yang untuk hajatan saja mungkin catatan kita bisa memberikan izin. Jadi urutannya tetap harus minta izin di dinas, kemudian dibawa ke Polsek atau ke gugus Kopit ya Pak Pur ya. Jadi mungkin makaten informasi yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya terkait ini. Sampun ngertos sedaya nggih. Ketok yuk pas. Pas nggih, pas waktunya istirahat karena demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya secara pribadi atau secara dinas menyampaikan mohon maaf yang sekiranya Bapak Kepala Dinas pada siang hari ini akan menuntut atau menemani kita, namun karena beliau ada tugas keluar daerah maka diwakilkan kepada saya. Tidak mengurangi rasa hormat, tetap kami semua mencintai seniman seniwati Tulungagung dan berdoa semoga Mas Covid atau Mbak Corona segera hilang dari bumi pertiwi kita ini. Biar kita bisa tampil-tampil lagi. Biasanya hari jadi kita tampil-tampil, tapi karena hari jadi ini kita tetap ria prihatin. Sesuai dengan nama saya, jadi prihatin terus. Soalnya prihatinnya hilang diganti Mbak Ria, ngaten nggih. Makaten terima kasih dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembinaan seni tradisional tahun 2020 kita nyatakan selesai. Semoga kita semua tetap bisa rukun, bisa tampil lagi dan tetap eksistensi merdeka. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bre. Monggo Mas Ir mangke bibar menika diunekne malih. Oke, terima kasih untuk segalanya para peserta pembinaan pelaku seni tradisional tahun 2020. Mohon maaf ada kurang lebihnya dalam rangka saya mengantarkan panjenengan semua dalam pemaparan materi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.